Mas Roro, kayak Ibu Istiana, Nadia Maria, anak sebelum berbagi. Baik semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang materi perpajakan. Di sini ada yang tahu pajak itu apa? Tidak. Baik. Jadi, apa itu pajak? Secara umum, pengertian pajak adalah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat, baik perseorangan maupun badan usaha, kepada negara yang diatur dalam undang-undang. Pajak menjadi satu yang setara sumber pendapatan negara dan bisa dikatakan pajak adalah pendapatan paling besar. Sehingga dapat dipaksakan pemungutannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, ketika kita sedang memiliki penghasilan dan memenuhi syarat nanti sebagai warga negara yang baik, harusnya kita membayar pajak. Sebenarnya pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pajak yang dibayarkan bisa kita nikmati dalam bentuk perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jalan, dan infrastruktur lainnya. Nah, dari definisi tadi, pajak itu memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, pajak merupakan iuran sebagai kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu adalah pemungutan pajak bersifat memaksa terus-menerus dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi pajak itu dipungut secara paksa dan kita itu harus membayar, mau tidak mau kita harus membayar. Akan tetapi dari kita membayar pajak itu kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan bisa melalui dari infrastruktur negara yang dibangun oleh negara terhadap kita bisa menikmati itu. Selanjutnya adalah penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Ya. Selanjutnya pajak ini sebagai salah satu pendapatan negara yang paling penting selain minyak bumi dan gas, pajak memiliki fungsi penting dalam sebuah negara. Ada beberapa fungsi pajak ialah yang pertama adalah fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Dalam fungsi yang pertama ini, pajak ditujukan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran negara itu seimbang, balance. Yang kedua adalah fungsi regulasi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur itu sendiri atau regulasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi atau pemerosotan nilai uang kertas. Yang ketiga, pajak digunakan sebagai alat pendorong ekspor. Dan yang terakhir, pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian negara yang produktif. Selanjutnya yaitu fungsi pemerataan. Pajak berfungsi dalam penyeimbangan dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini pajak itu berfungsi untuk meratakan sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, fungsi alokasi. Pajak berfungsi untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini contohnya seperti negara itu membangun sarana dan prasarana seperti akses jalan itu bisa menggunakan uang pajak. Ya, selanjutnya adalah manfaat pajak. Apa saja manfaat pajak? Ada 4
membiayai pengeluaran tidak produktif negara, contohnya seperti membeli pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Pajak yang berlaku di Indonesia itu sendiri digolongkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutannya, jenis pajak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan dan harus ditanggung oleh pihak yang wajib pajak. Contoh, pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Kebalikan dari pajak langsung, pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan dialihkan ke orang lain. Contohnya, ketika kita berbelanja dan minimarket, kan kita mendapatkan struk setelah melakukan pembayaran. Pada struk tersebut kan ada tulisan yang menyatakan bahwa sudah termasuk dikenakan pajak. Nah, itu contoh dari pajak tidak langsung. Selanjutnya adalah pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak negara, yang artinya pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat negara. Jadi ini menyeluruh satu negara, dan yang memungut pajak biasanya adalah petugas pajak dan juga petugas bea cukai dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pajak daerah atau lokal. Pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kewajiban pajaknya hanya terbatas pada rakyat daerah tersebut. Jika tadi pajak negara itu meliputi satu negara, pajak lokal ini hanya meliputi satu daerah saja, tidak luas seperti negara. Berdasarkan objek yang dikenakan, juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif yang merupakan pajak yang jumlah pungutan pajaknya berdasarkan keadaan subjeknya atau orangnya. Jadi ini misalnya kekayaan seseorang itu subjektif terhadap orangnya, apa saja yang dimiliki orang itu. Dan yang kedua adalah pajak objektif, merupakan pajak yang pemungutannya berdasarkan objek seperti bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya
Mungkin